Assalamualaikum, sahabat hijrah. Di dunia yang tak pernah benar-benar diam ini, hatimu sering dipaksa terus berjalan. Bahkan ketika ia sudah lelah tak tertahankan. Ada luka yang tak terlihat, ada beban yang tak pernah sempat kau ceritakan, dan ada air mata yang hanya jatuh saat kau benar-benar sendiri. Kau tersenyum di hadapan manusia, namun di dalam dadamu ada suara yang terus memanggil pertolongan. Barangkali selama ini kau mencari tempat bersandar, tapi semua terasa sementara dan rapuh. Maka hari ini, izinkan dirimu berhenti sejenak, bukan untuk menyerah, tetapi untuk kembali. Karena ada satu tempat paling aman, tempat di mana hatimu tidak perlu berpura-pura kuat. Tempat itu adalah ketika kau berbicara diam-diam dengan Allah. Pernahkah kau merasa begitu lelah? Hingga bahkan untuk menjelaskan rasa lelah itu pun kau tidak mampu. Seolah hatimu penuh, tetapi kata-kata tak cukup untuk menggambarkannya. Di saat seperti itu, manusia sering memilih diam, menyimpan semuanya sendiri, hingga perlahan-lahan hatinya menjadi sesak. Padahal, ada satu cara sederhana yang sering kita lupakan, yaitu berbicara kepada Allah tanpa harus merangkai kata yang sempurna. Allah tidak menunggu kata yang indah. Dia hanya menunggu kejujuran hatimu. Bahkan ketika kau hanya mampu berkata, "Ya Allah, aku capek," itu sudah cukup untuk membuka pintu pertolongannya. Karena sesungguhnya, Allah lebih memahami isi hatimu daripada dirimu sendiri. Kadang, kita terlalu sibuk mencari manusia untuk mendengar cerita kita, sampai lupa bahwa manusia pun memiliki batas. Mereka bisa lelah. Mereka bisa salah paham, bahkan mereka bisa pergi tanpa alasan. Namun Allah tidak pernah demikian. Dia tidak pernah bosan mendengar, tidak pernah menghakimi, dan tidak pernah meninggalkan. Ketika kau memilih untuk berbicara kepadanya, kau tidak sedang berbicara kepada yang terbatas, tetapi kepada yang Maha mengetahui segalanya. Bahkan sebelum kau mengeluh, Allah sudah tahu apa yang kau rasakan. Maka jangan ragu untuk menjadikan Allah sebagai tempat pertama, bukan pilihan terakhir. Istirahatkan hatimu bukan berarti berhenti dari kehidupan, tetapi berhenti sejenak dari beban yang kau pikul sendirian. Selama ini mungkin kau merasa harus kuat, harus tegar, harus mampu menghadapi semuanya sendiri. Padahal tidak ada manusia yang diciptakan untuk menanggung semuanya tanpa pertolongan. Allah tidak pernah memerintahkanmu untuk kuat sendirian. Justru Dia mengundangmu untuk bersandar kepadanya ketika kau bersujud. Sebenarnya itu bukan hanya ibadah, tetapi juga tempat paling jujur untuk meletakkan semua lelahmu. Ada rahasia besar dalam dialog dengan Allah yang sering tidak kita sadari. Ketika kau mulai berbicara kepadanya, perlahan hatimu akan terasa lebih ringan, meskipun masalahmu belum sepenuhnya selesai. Itu karena Allah tidak hanya mendengar, tetapi juga menenangkan. Ada ketenangan yang tidak bisa dijelaskan dengan logika, tetapi bisa dirasakan oleh hati. Itulah tanda bahwa Allah sedang menyentuh hatimu dengan kasih-Nya. Maka jangan tunggu semuanya hancur, baru kau kembali kepadanya. Jadikan Allah sebagai tempat pulang setiap hari. Seringkali kita merasa doa kita tidak dikabulkan, lalu kita berhenti berharap, padahal bisa jadi Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih baik dari yang kita minta. Atau mungkin Allah sedang mengajarkan kita untuk lebih dekat kepadanya. Karena dalam setiap doa, bukan hanya tentang apa yang kita minta, tetapi tentang hubungan yang kita bangun dengan Allah. Jangan pernah meremehkan doa-doa kecilmu. Bahkan bisikan hati yang paling lirih pun didengar olehnya. Tidak ada yang sia-sia ketika kau berbicara kepada Allah. Ketika dunia terasa berat, itu bukan tanda bahwa Allah meninggalkanmu. Justru bisa jadi itu adalah cara Allah memanggilmu untuk kembali. Kadang kita terlalu jauh, terlalu sibuk, terlalu tenggelam dalam urusan dunia, hingga lupa kepadanya. Lalu Allah hadirkan ujian, bukan untuk menyakitimu, tetapi untuk menyadarkanmu, agar kau kembali mengetuk pintunya, agar kau kembali merasakan dekatnya Allah. Maka jangan lihat ujian sebagai hukuman, tetapi sebagai undangan untuk lebih dekat kepadanya. Dialog dengan Allah tidak selalu harus panjang dan formal. Terkadang, percakapan paling jujur justru lahir dari hati yang sederhana. Kau bisa berbicara kepada Allah saat berjalan, saat bekerja,
Bahkan saat kau hanya duduk sendiri dalam diam, tidak ada batasan waktu dan tempat untuk berbicara kepadanya. Allah selalu tersedia, selalu mendengar, dan selalu dekat. Yang perlu kau lakukan hanyalah membuka hatimu. Dan ketika hatimu terbuka, kau akan merasakan kehadirannya yang begitu nyata. Ada luka yang tidak bisa disembuhkan oleh waktu, tetapi bisa disembuhkan oleh kedekatan dengan Allah. Luka itu mungkin berasal dari masa lalu, dari kehilangan, dari pengkhianatan, atau dari harapan yang tidak terwujud. Kau mencoba melupakannya, tetapi rasa itu tetap ada. Maka jangan paksa dirimu untuk melupakan, tetapi bawalah luka itu kepada Allah. Ceritakan semuanya, tanpa ditutup-tutupi, karena hanya Allah yang mampu menyembuhkan luka sampai ke akar terdalamnya. Terkadang yang membuat kita lelah, bukanlah masalah itu sendiri, tetapi pikiran kita tentang masalah tersebut. Kita terlalu banyak memikirkan hal yang belum tentu terjadi, terlalu khawatir tentang masa depan, hingga lupa menikmati hari ini. Padahal Allah sudah menjamin setiap rezeki dan setiap takdir. Ketika kau menyerahkan semuanya kepada Allah, itu bukan berarti kau berhenti berusaha, tetapi kau berhenti menyiksa dirimu dengan kekhawatiran yang berlebihan, dan disitulah ketenangan mulai tumbuh. Akhirnya, istirahatkan hatimu bukan tentang menghilangkan semua masalah, tetapi tentang menemukan ketenangan di tengah masalah itu sendiri. Ketika kau dekat dengan Allah, badai mungkin tetap datang, tetapi hatimu tidak lagi goyah seperti sebelumnya. Kau akan belajar bahwa tidak semua harus berjalan sesuai keinginanmu, karena yang terpenting bukanlah hasil akhirnya, tetapi siapa yang menemanimu dalam perjalanan itu. Dan ketika Allah yang menemanimu, maka tidak ada alasan untuk merasa sendirian lagi. Disitulah hatimu benar-benar menemukan tempat istirahatnya. Kadang kau tidak benar-benar butuh jawaban atas semua pertanyaan hidupmu. Kau hanya butuh ketenangan untuk menerima apa yang terjadi. Namun ketenangan itu tidak datang dari dunia yang selalu berubah, melainkan dari hati yang bersandar kepada Allah. Ketika kau terlalu sibuk mencari kepastian, kau akan semakin gelisah. Tapi ketika kau belajar percaya, kau akan menemukan ketenangan yang perlahan tumbuh dalam diam. Percaya bahwa Allah tidak pernah salah dalam mengatur jalan hidupmu. Bahkan hal yang paling menyakitkan sekalipun memiliki alasan yang suatu hari akan kau pahami. Ada kalanya kau merasa doamu seakan menggantung di langit, tidak kembali dengan jawaban yang jelas. Kau bertanya dalam hati, apakah Allah mendengarku? Padahal tidak ada satupun doa yang luput dari pendengarannya. Allah mendengar semuanya, bahkan yang tidak kau ucapkan. Hanya saja, cara Allah menjawab tidak selalu sesuai dengan yang kau harapkan. Kadang Allah menunda karena Dia tahu waktu terbaik. Kadang Allah mengganti karena Dia tahu apa yang lebih baik. Dan kadang Allah menyimpan untuk diberikan di waktu yang paling tepat. Jangan pernah merasa doamu sia-sia hanya karena belum terkabul. Karena setiap doa yang kau panjatkan sedang membentuk hatimu menjadi lebih kuat. Doa mengajarkanmu sabar, mengajarkanmu tawakal, dan mengajarkanmu untuk tidak bergantung kepada dunia. Bahkan ketika hasilnya belum terlihat, prosesnya sudah mengubah dirimu. Allah sedang menata hatimu agar siap menerima apa yang akan Dia berikan. Maka teruslah berdoa, bukan hanya untuk meminta, tetapi untuk mendekat. Seringkali kita berpikir bahwa kebahagiaan datang dari terpenuhinya semua keinginan. Padahal kenyataannya tidak demikian. Banyak orang yang memiliki segalanya, tetapi hatinya tetap kosong. Itu karena kebahagiaan sejati tidak terletak pada apa yang kita miliki, tetapi pada siapa yang kita dekati. Ketika hatimu dekat dengan Allah, kau akan menemukan rasa cukup, meskipun dunia tidak selalu berpihak kepadamu. Dan rasa cukup itu adalah bentuk ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh apapun. Ada momen dalam hidup di mana kau merasa benar-benar sendiri, seolah tidak ada satupun yang mengerti. Bahkan orang-orang terdekatmu pun tidak mampu memahami apa yang kau rasakan. Di saat itulah, Allah ingin menunjukkan bahwa Dia selalu ada. Bahwa meskipun manusia tidak mengerti, Allah memahami segalanya. Kau tidak pernah benar-benar sendiri, karena setiap langkahmu selalu dalam pengawasan dan penjagaannya. Dan ketika kau menyadari itu, kesepian akan berubah menjadi ketenangan.
Belajarlah untuk tidak selalu memaksakan kehendakmu kepada Allah. Karena terkadang yang kau inginkan belum tentu yang terbaik untukmu. Allah melihat apa yang tidak bisa kau lihat. Dia mengetahui apa yang tersembunyi di balik setiap pilihan. Ketika sesuatu tidak berjalan sesuai rencanamu, itu bukan berarti Allah menolakmu. Bisa jadi Allah sedang menyelamatkanmu dari sesuatu yang tidak kau sadari. Maka percayalah, setiap penolakan dari Allah adalah bentuk perlindungan. Hidup ini bukan tentang siapa yang paling cepat sampai, tetapi tentang siapa yang tetap berjalan meskipun lelah. Kau tidak perlu membandingkan dirimu dengan orang lain. Setiap orang memiliki jalannya masing-masing, memiliki ujian dan waktunya sendiri. Allah tidak pernah salah dalam menentukan waktumu. Ketika kau merasa tertinggal, ingatlah bahwa Allah sedang menyiapkan sesuatu yang sesuai dengan dirimu. Maka fokuslah pada perjalananmu, bukan pada pencapaian orang lain. Terkadang Allah menutup satu pintu dalam hidupmu, bukan untuk menyulitkanmu, tetapi untuk mengarahkanmu ke jalan yang lebih baik. Namun karena kau terlalu fokus pada pintu yang tertutup, kau tidak melihat pintu lain yang telah Allah bukakan. Kau terus memandang ke belakang, menyesali apa yang hilang, hingga lupa melangkah ke depan. Padahal, setiap kehilangan membawa pelajaran, dan setiap pelajaran membawa kedewasaan. Maka lepaskan apa yang sudah pergi, dan percayalah pada apa yang sedang Allah siapkan. Istirahatkan hatimu dari rasa ingin mengendalikan segalanya. Karena pada akhirnya, tidak semua bisa kau atur sesuai keinginanmu. Ada hal-hal yang memang harus kau serahkan kepada Allah. Ketika kau mencoba mengendalikan semuanya, kau akan lelah. Tapi ketika kau belajar melepaskan, kau akan menemukan ketenangan. Bukan berarti kau berhenti berusaha, tetapi kau berhenti memaksakan hasil. Dan disitulah hatimu mulai merasa ringan. Pada perjalanan hidup ini akan mengajarkanmu satu hal penting, bahwa tempat terbaik untuk kembali adalah Allah. Ketika semua terasa berat, ketika semua terasa tidak pasti, Allah adalah satu-satunya yang tetap. Dia tidak berubah, tidak pergi, dan tidak pernah mengecewakan. Maka jangan tunggu sampai hatimu benar-benar hancur untuk kembali kepadanya. Datanglah sekarang, dalam keadaan apapun, karena Allah tidak menunggu kesempurnaanmu. Dia hanya menunggu kehadiranmu. Ada saatnya kau merasa semua usaha yang kau lakukan tidak membuahkan hasil. Seolah dunia tidak berpihak kepadamu. Kau mulai meragukan dirimu sendiri. Bahkan mungkin meragukan arah hidupmu. Namun di balik semua itu, Allah sedang melihat kesungguhanmu, bukan hanya hasil akhirnya. Tidak ada usaha yang benar-benar sia-sia di hadapannya. Bahkan langkah kecil yang kau lakukan dalam diam pun tercatat dengan sempurna. Maka jangan berhenti hanya karena hasilnya belum terlihat. Karena Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih besar dari yang bisa kau bayangkan. Seringkali kita terjebak dalam penyesalan masa lalu, mengingat kesalahan yang sudah terjadi berulang kali. Kita berharap bisa mengulang waktu, memperbaiki semuanya, dan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Namun waktu tidak pernah kembali, dan masa lalu tidak bisa diubah. Yang bisa kau lakukan adalah memperbaiki dirimu hari ini. Allah tidak melihat siapa dirimu di masa lalu, tetapi siapa dirimu sekarang. Selama kau mau kembali, pintu ampunannya selalu terbuka, dan disitulah harapan selalu ada. Kadang Allah membuatmu kehilangan sesuatu yang sangat kau cintai, bukan karena Dia ingin menyakitimu, tetapi karena Dia tahu bahwa hatimu terlalu bergantung pada hal tersebut. Allah ingin hatimu kembali bergantung hanya kepadanya. Kehilangan memang menyakitkan, tetapi di balik rasa itu, ada pelajaran besar tentang keikhlasan. Bahwa tidak semua yang kita cintai harus kita miliki selamanya. Dan tidak semua yang pergi berarti buruk bagi kita. Terkadang, itu adalah cara Allah menyelamatkan kita. Jangan terlalu keras pada dirimu sendiri. Kau manusia, bukan makhluk yang sempurna. Kau bisa lelah, kau bisa salah, dan kau bisa jatuh. Itu semua bagian dari perjalanan hidup. Allah tidak menuntut kesempurnaan darimu, tetapi Dia melihat usaha dan niatmu. Ketika kau jatuh, bukan berarti semuanya berakhir. Justru itu adalah kesempatan untuk bangkit dengan versi dirimu yang lebih kuat. Maka maafkan dirimu, dan teruslah melangkah. Ada keindahan dalam sabar,
yang tidak bisa dirasakan oleh orang yang terburu-buru. Sabar bukan berarti diam tanpa usaha, tetapi tetap berusaha tanpa kehilangan harapan. Ketika kau bersabar, kau sedang mempercayakan waktumu kepada Allah. Kau yakin bahwa Allah tidak akan mengecewakanmu, dan keyakinan itu akan menjadi kekuatan yang luar biasa dalam hidupmu. Karena orang yang sabar tidak hanya menunggu, tetapi juga percaya. Terkadang jawaban dari doa kita datang dalam bentuk yang tidak kita sadari. Bukan dalam bentuk yang kita minta, tetapi dalam bentuk yang kita butuhkan. Bisa jadi Allah mengirimkan seseorang untuk menolongmu, atau memberi jalan keluar yang tidak pernah kau pikirkan sebelumnya. Namun karena kau terlalu fokus pada apa yang kau inginkan, kau melewatkan apa yang Allah berikan. Maka belajarlah untuk lebih peka, karena pertolongan Allah sering datang dengan cara yang sederhana. Jangan takut jika hidupmu terasa berbeda dari orang lain, karena Allah menciptakan setiap manusia dengan jalannya masing-masing. Apa yang kau jalani hari ini mungkin tidak dipahami oleh orang lain, tetapi Allah mengetahuinya. Kau tidak perlu menjelaskan segalanya kepada manusia. Cukup pastikan bahwa kau berjalan di jalan yang benar di hadapan Allah. Karena pada akhirnya, bukan penilaian manusia yang menentukan, tetapi penilaian Allah. Ada waktu di mana kau merasa kehilangan arah, tidak tahu harus melangkah kemana. Semua pilihan terasa membingungkan, dan semua jalan terlihat sama. Di saat seperti itu, berhentilah sejenak dan kembalilah kepada Allah. Mintalah petunjuk dengan hati yang tulus, karena Allah tidak akan membiarkan hamba-Nya tersesat jika ia benar-benar ingin menemukan jalan. Petunjuk itu mungkin tidak datang seketika, tetapi akan hadir di waktu yang tepat. Istirahatkan hatimu dari rasa iri terhadap kehidupan orang lain, karena apa yang kau lihat tidak selalu mencerminkan kenyataan yang sebenarnya. Setiap orang memiliki ujian yang berbeda. Meskipun tidak selalu terlihat, Allah memberikan sesuai dengan kemampuan masing-masing hamba-Nya. Apa yang kau miliki hari ini sudah cukup, jika kau mampu mensyukurinya. Dan rasa syukur itu akan membuka pintu kebahagiaan yang tidak kau sangka sebelumnya. Pada akhirnya, semua perjalanan ini akan membawamu pada satu kesadaran, bahwa Allah adalah tujuan dari segala pencarianmu. Bukan dunia, bukan manusia, dan bukan apapun yang bersifat sementara. Ketika kau menjadikan Allah sebagai tujuan, maka setiap langkahmu akan terasa lebih ringan. Kau tidak lagi terlalu takut kehilangan, karena kau tahu Allah selalu bersamamu. Dan disitulah hatimu benar-benar menemukan kedamaian yang selama ini kau cari. Pada akhirnya, setelah semua luka, semua lelah, dan semua perjalanan panjang yang kau lalui, kau akan sampai pada satu titik pemahaman yang menenangkan, bahwa hidup ini bukan tentang seberapa banyak yang bisa kau genggam, tetapi tentang seberapa ikhlas kau melepaskan. Bahwa tidak semua yang hilang adalah kehilangan, dan tidak semua yang datang adalah kebahagiaan. Di titik itu, hatimu mulai belajar menerima tanpa banyak bertanya, dan percaya tanpa harus melihat bukti. Kau mulai menyadari bahwa selama ini Allah tidak pernah meninggalkanmu. Hanya saja kau yang terlalu sibuk dengan dunia hingga lupa merasakan kehadirannya, dan ketika akhirnya kau kembali, kau akan menemukan bahwa Allah selalu ada, menunggumu tanpa pernah lelah. Disitulah hatimu benar-benar beristirahat. Bukan karena masalahmu hilang, tetapi karena kau tidak lagi menanggungnya sendirian. Jika hari ini hatimu lelah, jika pikiranmu penuh, dan jika langkahmu terasa berat, maka berhentilah sejenak. Tidak perlu menunggu semuanya hancur untuk kembali kepada Allah. Tidak perlu menunggu sempurna untuk mendekat kepadanya. Datanglah dengan segala kekuranganmu, dengan segala lukamu, dan dengan segala air matamu. Karena Allah tidak pernah meminta kesempurnaan, Dia hanya meminta kehadiranmu. Berbicaralah kepadanya, meskipun hanya dalam bisikan hati. Ceritakan semuanya, tanpa harus disusun rapi. Dan percayalah, setiap kata yang keluar dari hatimu tidak akan pernah sia-sia di hadapannya. Karena di sanalah, dalam dialog sederhana antara hamba dan Robnya, kau akan menemukan ketenangan yang selama ini kau cari. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Terima kasih sudah kuat meskipun lelah.
Dan terima kasih karena tidak menyerah. Semoga Allah menenangkan hatimu, melapangkan dadamu, dan menguatkan setiap langkahmu ke depan. Jangan pernah lelah untuk kembali kepadanya, karena Allah selalu membuka pintunya untukmu, kapanpun itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.